Hi guys, I'm Devina. I'm Naya. and I'm Sabrina, and we're from Triabatik. Sebelumnya aku mau nanya dulu ke kalian. Boleh banget. Kalian tahu gak sih MBTI kayak extrovert introvert gitu? Tahu sih aku suka banget lagi baca-baca stereotipnya. Kamu suka banget bacain stereotipnya. Kalau kamu? Aku tahu karena itu sering dibahas di media sosial juga kan. Aku Terus setuju. sekarang tuh orang-orang tuh jadi lebih aware sama itu gitu loh. Jadi tema kita hari ini kita bakal ngebahas MBTI. Disclaimer dulu, kita juga bawa ini untuk for fun aja sih, karena kita sebenarnya nggak terlalu paham banget sama MBTI. Jadi based on personality kita Personality. sebagai MBTI itu. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kita bakal jelasin dulu MBTI kita tuh gimana. Aku tuh ESTJ atau ESFJ. Jadi cuman beda di thinking dan feeling. Sebagai MBTI itu aku merasa orang yang extrovert iya dan ambivert iya. Dan aku fun fact, aku tuh 50 extrovert dan 50 introvert. Jadi kayak aku balance banget gitu. Terus kan katanya MBTI ini tuh terorganisir kan. Aku relate banget, soalnya aku bener-bener yang apa-apa tuh diorganisir. Oh, ini ya yang J ya? Iya, dan aku suka banget kayak nulis hari ini aku akan melakukan apa aja gitu. Kalau kalian? Kalau kamu gimana? Aku itu INTP atau INTJ. Kalau di web itu 50-50 P sama J-nya, tapi aku cenderung ke P. Ke P. Aku suka banget nunda-nunda kerjaan sampai aku mood, baru aku kerjain semuanya. Berarti based on mood. Iya, based on mood. Aku tuh I kan. Persentase I aku tuh 80%, sisanya extrovert. Energi aku cepet banget keserap. Dia introvert final boss. Introvert final boss. Kalau kamu gimana? Kamu gimana? Kalau aku sendiri MBTI aku kan ISFP ya. Biasa. Jadi apa yang aku rasain, aku tuh aku orang yang sangat santai banget. Aku rasain sama yang itu. Terus aku juga orang yang gak suka banget ada di lingkungan yang kaku, penuh aturan gitu sih. Aku juga orang yang suka kebebasan. Aku adalah Freedom ya? Iya. Freedom final boss. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaannya nggak sih? Kita lanjut ke pertanyaan pertama kita ya guys. Kita Ya? udah punya beberapa pertanyaan. Iya, kita punya beberapa pertanyaan menarik banget. Yang pertama tuh, kenapa sih orang-orang tuh nganggap extrovert tuh dianggap terlalu banyak bicara, tapi introvert dianggap sebagai orang yang kurang berpartisipasi? Menurut aku, extrovert itu banyak healing atau banyak berbicara tuh karena energinya yang lebih banyak aja daripada introvert. Iya. Gitu. Ya, jadi semua karena energi. Balik lagi. Semua karena energi guys. Semua karena Balik energi. lagi ke energi kita Balik ke itu. Dan seperti yang kita tahu, kayak stereotype introvert itu kan kayak pendiam, menyendiri, antisosial gitu. Antisosial. Jadi wajar kalau misalkan banyak anggapan dari orang-orang kenapa introvert tuh jarang berpartisipasi. Karena introvert juga tuh mau-mau aja loh guys berpartisipasi kalau energinya masih banyak. Betul. Tapi kalau udah habis, Kalau udah habis, nggak akan mau berpartisipasi sama sekali. kayak butuh recharge gitu nggak sih? Nah, ngomong-ngomong recharge ya, aku mau tahu sebagai extrovert, aku mau tahu gimana cara kalian recharge energi kalian. Oh iya. Oke. Pada kamu sendiri gimana? Aku recharge-nya. Karena aku balik lagi ya, 80% introvert aku. Jadi si recharge-nya tuh perlu waktu lama banget baru moodnya tuh baru balik lagi ke awal gitu. Full 100% lagi. Aku biasa kalau recharge aku diem aja sih di kamar sendiri. Kalau enggak aku nontonin drakor dan gak ngerjain apa-apa gitu, gak ngelakuin hal-hal yang harus dilakuin gitu loh. Ngelakuin sesuatu tanpa adanya tekanan guys. Iya, jadi hal-hal yang aku suka aja gitu aku lakuin. Aku setuju sih sama Dina. Aku sebagai seorang introvert, aku juga suka banget sendiri di kamar aku ngelakuin apa yang aku suka. Tapi kegiatan yang tanpa pressure kan, tanpa tekanan dari apapun. Karena aku juga kalau misalkan nge-recharge ya,
ya udah aku diem aja, mungkin melakukan hal-hal yang aku suka kayak misalkan suka TikTok atau makan hobi gitu. Tapi aku tuh juga butuh banget kadang cerita ke temen aku yang dekat. Jadi aku tuh bisa aja recharge energi bareng temen yang aku tuh gak butuh Effort. effort untuk ngobrol menjelaskan diri aku, paham gak sih? Aku kadang cuma perlu kita tuh bareng doang tapi gak ngelakuin apapun. Temen yang kayak gitu menurut aku anugerah sih. Soalnya ada beberapa temen yang emang dia butuh banget diladenin gitu tanpa tahu kita. Iya. Dan kadang nge-pressure kita kayak harus cerita lu kenapa sih? Iya. Kita tuh Ke-pressure makin ke-pressure, kita makin ke-drain energinya. Bener banget. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kedua ya. karena kita masih banyak ya pertanyaannya. Pernah nggak sih kalian kan introvert sama extrovert ya, kamu Iya. ambivert. Ya. Pernah nggak sih pura-pura jadi orang yang kamu lebih extrovert atau lebih introvert buat diterima di lingkungan? Kamu kayak pernah nggak sih jadi orang yang tiba-tiba extrovert banget gitu? Itu orang berbeda gitu ya. Biar diterima di lingkungan gitu. Boleh nanya? Kalau aku ngerasa aku nggak pernah, tapi aku tergantung sama kondisi aku tuh, Kayak gimana gitu ya? tergantung sama situasinya gimana. Tergantung situasi Karena kondisi. se-introvertnya aku, kalau misalkan aku butuh untuk bersosialisasi lebih, aku tuh bakal ngelakuin itu gitu lah. Tapi itu pun tanpa pressure apapun, jadi aku juga senang berinteraksi sama orang-orang baru gitu loh. Jadi nah itu lebih kayak ke freedom final boss. Fleksibel sih lebih tepat. Fleksibel. Kalau Bina, kamu tahu dari Bina? Aku nggak pernah sih buat pura-pura jadi extrovert, karena balik lagi energi aku kalau misalkan pura-pura jadi extrovert bakal lebih banyak energi yang keluar gitu, dan jadinya aku malah nggak bisa bersosialisasi lebih banyak sama orang itu gitu. Paham banget. Kita paham banget. Iya sih, sama aku juga nggak pernah untuk jadi berbeda mungkin. Tapi ya itu lagi-lagi sesuai situasi kondisi, kayak gimana situasi itu membutuhkan aku lebih ekstrovert dan lebih terbuka, mungkin aku akan melakukan hal itu gitu. Dan kebetulan juga aku kan ambivert, jadi nggak yang terlalu gimana-gimana kalau misalkan ada di situasi seperti itu. Lagi-lagi sesuai kebutuhan ya guys, sesuai kebutuhan kita dan sesuai situasi kondisi dimana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Boleh. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini penutup ya guys untuk hari ini. Menurut kalian berdua nih, kalian berdua tuh sering ngerasa kekuras energinya kalau lagi ngapain nih? Siapa yang jawab ya? Mungkin kamu dulu. Oke, aku bakal keserap energinya ketika aku bertemu dengan orang yang lebih ekstrovert dari aku dan itu nggak nyambung. Terus aku juga bakal keserap sama orang yang lebih introvert dari aku karena aku merasa kayak aku harus memendam hasrat aku untuk terus bermain gitu loh. Jadi itu juga bakal keserap sih energi. Aku setuju sih. Aku juga bakal keserap energinya kalau ketemu orang yang ekstrovertnya tuh ekstrovert banget. Kayak setiap saat tuh ada pembahasannya. Karena maksudnya aku tuh juga talkative ya, aku juga cerewet banget. Tapi kalau dipertemukan dengan orang yang banyak banget cerita dan pembahasannya, aku jujur ke-drain banget energinya. Terus aku juga bisa ke-drain kalau misalkan orang-orang tuh ngasih pressure lebih ke aku, misalkan dia terlalu nanyain hal-hal yang sebenarnya aku nggak pengen mereka tahu. Maksudnya kalau misalkan aku nggak cerita duluan, berarti emang cerita itu bukan untuk kalian gitu, paham sih? Karena aku ngerasa mereka terlalu pengen tahu kan. Sedangkan aku tuh orangnya suka banget kebebasan, jadi aku tuh agak ke-pressure sih kalau itu. Pasti aku juga bakal ke-drain sama orang yang energinya nggak sama aku. Kita tuh nggak punya pemikiran yang sama. Jadi kalau ngobrol tuh cuma debat doang, Pak. Biasanya kayak kamu berpegang teguh sama pikiran kamu, aku berpegang teguh sama pikiran aku. Jadinya kayak Ego plus ego. aku capek sih. Capek. Kalau aku kadang-kadang ya, kalau misalkan ada di lingkungan yang aku nggak kenal sama sekali sama siapapun itu, dan orangnya tuh banyak banget, sebelum aku ngomong tuh aku udah kekuras sendiri gitu energi aku.
bahkan sebelum ngobrol. Ini tuh Demi orang yang nggak apapun. kenal. Nggak kenal. Orang nggak kenal maksudnya, tapi kalian punya kepentingan bersama. Iya, satu kelas gitu, Iya. kita nggak saling kenal, tapi itu ada kepentingan Yang gitu loh, sama, yang paham sama. sih, gua Iya, paham. nah itu aku udah habis duluan energinya karena aku nggak tahu siapa-siapa dan Tapi- mereka nggak tahu, mereka nggak tahu aku kayak gimana gitu. Karena mau nggak mau kita harus berinteraksi juga kan Iya, satu sama iya, lain. benar. Nah, aku tuh lebih gak bisa ada di lingkup sosial yang banyak banget, Terlalu banyak ya. terlalu banyak. Oke, mungkin kita udah panjang banget Panjang cerita banget. tentang kepribadian Kita. MBTI kita ini. Mungkin kita bisa bertemu di lain Kesempatan. waktu dan lain kesempatan. Betul. Mungkin kita akan lebih research lagi ya teman-teman Iya, perihal benar. MBTI ini dan personality kita, karena kita pun sampai sekarang masih belajar mengenal diri kita. Iya. Karena yang tadi kita bahas tuh balik lagi ke personality kita gitu loh, yang apa yang kita Betul. rasain dan kita jalani gitu. Dan kita melabeli kita sebagai MBTI SFP, INTP, P, dan ESTJ. Itu juga dari dari tes-tes yang disediakan lah ya di web-web yang semua orang bisa akses. Jadi Benar. kayak disclaimer lagi, ini tuh for fun sis. Makasih yang udah nonton, semoga kalian terhibur dan semoga mendapatkan insight-insight yang positif dari konten kita. konten kita. Dan mungkin kalian ada yang relate juga sama kita. Boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah. Tapi aku yakin pasti ada sih orang yang relate. Mungkin 1-2 orang relate kali ya. Iya, mungkin 1-2 orang Bener. ya kan. Makasih Makasih semuanya. Dadah. Bye.